Bapak Ibu, tema kita sabar dalam penderitaan. Kita sebagai usiawan tentunya tema ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena di usia kita saat ini yang sudah tua, bahkan ada yang sangat tua ya, kita mengalami banyak sekali masalah. Beda waktu kita masih muda. Memang waktu masih muda kita juga menghadapi banyak kesulitan. Waktu kita masih muda, kita masih punya tenaga, punya kemampuan secara pikiran juga. Setidaknya bisa melakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan kesulitan. Nah, tetapi kalau kita sudah tua, Bapak Ibu, kita bukan seperti masa muda yang punya tenaga yang kuat. Contohnya saja, kalau masa muda kita sakit misalnya, maka apa yang kita lakukan? Karena kita masih kuat, kita bisa pergi ke dokter langsung. Atau mungkin kita pergi berolahraga. Kita pergi latihan untuk bisa membuat ya bagian yang sakit tersebut bisa sembuh. Nah, tetapi kalau kita sudah tua, mau pergi ke dokter, pada umumnya kita bergantung sama orang lain. Bergantung kepada anak-anak kita atau siapa yang membantu kita. Kalaupun kita mau berolahraga, kita pun bukan seperti masa muda yang masih bisa ya olahraganya ya bertahan lama dan kuat. Tapi kalau sekarang kita pun jaga, jangan banyak gerak. Ya. Nah, jadi kenapa masa tua kita lebih menghadapi banyak kesulitan? Ya, karena secara tenaga kita sudah tidak mampu lagi. Ya kan? Kalau masa muda juga kadang-kadang kita kesepian ya. Jenuh. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa membuat jenuh kita itu bisa hilang. Mungkin kita pergi ke tempat minum kopi waktu masa muda. Ya, atau kita lakukan hal-hal yang lain. Tapi ketika kita sudah tua, apalagi kita di rumah terus. Kalau di rumah terus kan kita kadang-kadang jenuh, kita merasa sepi, tidak ada orang. Kita pun tak bisa lakukan apa-apa lagi. Ya, kan kita tidak bisa pergi jalan ke sana, keluar, ke tempat kopi ini, tempat makan ini, tak bisa lagi, tak kuat lagi. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa masa tua itu banyak sekali kesulitan, ya, kesusahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sangat penting tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjalani semuanya itu. Bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa susah ketika kita sudah tua. Nah, firman Tuhan tadi yang kita bacakan, ini diberikan kepada orang-orang Kristen di kota Roma. Dan kalau kita melihat ya, pada zaman itu atau pada saat firman Tuhan ini diberikan kepada mereka, orang-orang Kristen pada saat itu sedang dalam penderitaan, dalam kesusahan. Penderitaan karena dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Baik dari pemerintahan Romawi maupun dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka
dikejar-kejar, mereka difitnah, bahkan tidak sedikit yang mati di dalam Tuhan Yesus, mereka bunuh. Lalu secara ekonomi ya tentunya mereka juga menderita, karena mereka tidak bisa hidup tenang, dianiaya. Jadi kita bisa melihat orang-orang Kristen pada saat itu di dalam kesulitan yang besar. Nah, tetapi firman Tuhan ini, kalau kita membaca ya konteksnya, di sini diberikan untuk menegaskan kepada orang-orang Kristen dalam keadaan apapun, bagaimana tanggapan mereka sebagai orang Kristen dalam menghadapi situasi apapun. Harus tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pada umumnya manusia ketika ada kesulitan, ada kesusahan, ada penderitaan, tanggapannya ya pasti negatif. Ya bisa bersedih, bisa mengeluh, bisa marah-marah, bisa kecewa, dan lain-lain. Nah, tetapi kita adalah orang-orang Kristen. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang Kristen pada saat itu dan juga kepada kita. Nah, khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah usiawan yang juga menghadapi pergumulan yang sama. Ya, kesulitan, kesusahan. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, pengharapan yang dimaksud di sini ini berbicara tentang keselamatan, tentang kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada kita. Saat ini kita belum mengalaminya. Selama kita di dunia ini belum mengalaminya. Tetapi ke depan kita akan mengalaminya. Kita akan menjalaninya. Kita akan hidup di sana. Kerajaan sorga adalah tempat yang kita nantikan, Bapak Ibu. Karena di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit kulit, sakit sendi-sendi, sakit kepala, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada tangisan. Sorga itu tempat yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ada kebahagiaan, sukacita selama-lamanya. Ini adalah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya dikatakan pengharapan. Karena belum terjadi, tapi pengharapan ini pasti. Sesuatu yang pasti Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika kita mengingat semuanya itu, ketika kita melihat kerajaan sorga yang begitu mulia dan juga sempurna untuk kita semua orang-orang percaya, maka firman Tuhan mengatakan selalu bersukacita. Sukacita artinya apa? Bahagia, bergembira. Jadi kita harus selalu memuji Tuhan, kita harus selalu bersukacita karena kita melihat kerajaan sorga, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu berarti apa? Sebagai kita orang-orang Kristen, sukacita ini tidak boleh hilang. Meskipun kita di dalam kesulitan, meskipun kita di dalam kesusahan, kita masih bisa bersukacita. Karena kita tidak memandang situasi yang kita hadapi pada saat itu. Misalnya kita sedang sakit sendi-sendi, sudah lama berobat, tidak bisa sembuh-sembuh, lalu kita tidak ada lagi sukacitanya sama sekali. Tidak.
Karena sukacita yang kita miliki orang Kristen, Bapak Ibu, itu bukan berbicara tentang kondisi yang kita hadapi pada saat itu. Tapi yang dibicarakan di sini adalah pengharapan kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita akan selalu bergembira. Kita masih bisa terus memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kita selalu melihat ke depan. Apakah Bapak Ibu selalu mengingat sukacita ini? Bisa merasakan sukacita ini? Bahwa kita semua orang-orang Kristen, kita akan pergi ke sorga. Kita bukan pergi ke tempat yang menyedihkan. Tempat penghukuman, bukan Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak akan dihukum lagi. Kita akan pergi, kita menuju ke tempat yang sempurna. Jadi kita akan selalu bersukacita. Nah, lalu di sini dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Nah, Bapak Ibu, karena kita punya pengharapan yang pasti, yaitu kerajaan sorga. Tadi dikatakan, maka kita harus bersukacita selalu. Dan selanjutnya adalah kita harus sabar dalam kesesakan. Maksudnya apa? Kesesakan kan kita pasti tahu maknanya. Sesak ya. Sesak artinya sulit bernafas. Nah, ketika kita menghadapi masalah, misalnya Bapak Ibu sering sakit. Ya, mungkin kita pikir, aduh Tuhan, saya tak sanggup lagi. Ya. Saya tak kuat lagi. Sepertinya saya tidak mampu lagi. Kita tak bisa tenang. Kita tidak bisa bernafas lega. Kita seperti tertekan. Nah, itulah maksudnya kesesakan. Ya. Kondisi-kondisi di mana kita itu tertekan sekali. Karena masalah yang kita hadapi. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan ini, maka kita diingatkan untuk sabar. Sabar artinya apa? Sabar itu artinya bertahan dalam tekanan. Itu maksudnya sabar. Bertahan. Tidak sampai menyerah. Tidak sampai kecewa, putus asa. Tidak sampai di situ. Kita bertahan. Kuat. Kita mampu menjalaninya, mampu menghadapinya. Kita tidak menjadi kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, ataupun menyalahkan orang lain. Tidak sampai begitu. Kita menerimanya, menjalaninya, dan tetap bertahan. Ya, dengan bersandar kepada Tuhan. Nah, pasti Bapak Ibu yang lebih merasakan situasi-situasi yang begitu sulit ini. Ketika sakit, ya saya ada tahu beberapa di antara kita Bapak Ibu ya sudah berobat banyak kali, tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak mau minum obat lagi. Sebelumnya masih minum obat, tapi setelah coba beberapa kali minum obat, akhirnya ada yang mengatakan saya berhenti sajalah minum obat. Tidak ada efeknya juga, tidak ada gunanya. Ya, tetap sakit, tak sembuh-sembuh. Itu adalah kesesakan Bapak Ibu. Ya, kadang di rumah, sebagai orang tua mungkin kita
maunya di rumah itu ada yang ajak bicara. Ya, ada orang-orang yang mungkin datang ya ngobrol-ngobrol sehingga kita bisa ya lebih ceria lagi, tidak menjadi jenuh. Tapi ya keadaannya mau bagaimana? Ya anak-anak kita ya memang harus mereka pergi kerja. Ya. Mereka harus pergi kerja. Kita pun tidak bisa menyalahkannya. Karena memang mereka harus pergi kerja. Ya, ada anak-anak kita kadang sibuk sekali sampai malam baru balik. Mereka juga berusaha mencari nafkah. Ya. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti ini juga, ya ini adalah masa-masa sesak bagi kita. Sulit bagi kita. Ya. Saya masih ingat dengan nenek saya ya, nenek saya sudah meninggal umur 90-an. Ya, dia sempat pernah katakan, ya bantu doakanlah supaya kalau Tuhan berkehendak, ya saya cepat-cepat dipanggil saja. Karena saya sudah capek juga. Ya. Ya, karena masa-masa sulit. Ketika kita sudah berpikir seperti demikian, artinya kita sudah merasa lelah. Itu adalah masa kesesakan bagi kita. Kadang-kadang ada yang mengatakan maunya cepat-cepat Tuhan panggil, tapi Tuhan belum berkehendak ya, kita masih hidup lama gitu. Ya tidak apa. Kita jangan menjadi putus asa, ya, marah, kecewa. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa yang harus kita miliki? Hati seperti apa yang harus kita miliki? Nah, di sini dikatakan kita harus sabar menahan diri, bertahan. Ya. Jangan sampai kita menyerah ataupun kita bersungut-sungut, kita gampang marah karena keadaan kondisi yang kita hadapi. Kita harus bertahan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa kita harus bertahan? Kenapa? Yang pertama, karena tadi dikatakan ada pengharapan. Ada kerajaan surga, tempat yang mulia, di mana kita akan pergi ke sana. Dan itu adalah waktu yang tidak ada batasnya ketika kita berada di sana. Kekal. Sedangkan penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, ya mungkin kita memang merasakannya lama. Dan begitu, mungkin bagi kita begitu berat sekali. Tapi tetap tidak selamanya. Sebentar saja. Ya. Kalaupun kita hidup di dunia ini 100 tahun, ya 100 tahun setidaknya ada batasnya. Dibandingkan dengan kerajaan surga yang sifatnya kekal. Ada masa di mana semua masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita akan tinggalkan semuanya. Semuanya tidak akan kita alami lagi. Ada masa, ada waktu di mana semuanya akan berubah, Bapak Ibu. Jadi bukan selamanya kita menghadapi penderitaan. Tidak. Ada waktunya nanti, tiba nantinya kita akan meninggalkan, kita akan lepas dari semua kesesakan kita itu. Dan kita akan berada di kondisi yang sukacita selama-lamanya. Jadi kita harus sabar dulu untuk sementara waktu. Kita tahan diri kita. Kita menjalaninya, tidak apa. Oke, saya akan berusaha berobat. Ya, tapi kalaupun masih belum sembuh-sembuh tidak masalah. Saya akan tanggung, saya akan jalaninya di dalam Tuhan Yesus. Bersandar kepada Tuhan. Jadi kita selalu memandang pengharapan. Nah, jadi firman Tuhan ini sangat penting kita selalu ingat.
Ya, kita jangan merasa bahwa hidup ini hanya penderitaan saja. Dan seolah-olah tidak ada ujungnya. Bapak Ibu, ya kita tetap bisa menjalaninya. Dalam waktu sebentar akan tiba waktunya, nantinya kita akan meninggalkan semuanya itu. Dibandingkan dengan kerajaan surga yang sifatnya kekal, jauh-jauh lebih besar daripada semuanya itu. Maka kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita harus bertahan, sabar. Kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Tidak apa, kita jalani. Ya, kita katakan Tuhan Yesus tidak masalah. Ya, walaupun masa tua ini yang memang benar-benar menyusahkan saya, membuat saya bergumul, tapi tidak apa. Saya akan tetap bertahan setia di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus sabar, ya, bertahan, kuat. Dan di sini dikatakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, bertekun artinya apa? Terus menerus, ya, tiada henti-hentinya. Terus menerus. Bertekun dalam doa artinya apa? Terus berdoa. Doa kan adalah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dan sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita menjalani semua kesesakan kita itu hanya mengandalkan kekuatan kita. Tidak. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, mungkin apalagi kita masa tua ya. Ya seberapa tenaga kita yang kita miliki sekarang ini. Ya kita mungkin tidak kuat. Tetapi kita punya Tuhan yang akan selalu sedia menolong kita. Bisa menolong kita, sanggup menolong kita. Melepaskan kita dari kesulitan tersebut. Setidaknya Tuhan akan menghibur dan menguatkan kita untuk menjalani kesulitan tersebut. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menambahkan kekuatan dan kekuatan daripada Tuhan itu akan memampukan kita melewati kesulitan yang kita hadapi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita selalu ingat, kita punya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, semangat. Dan kita percaya kekuatan daripada Tuhan itu jauh melebihi daripada kesulitan yang kita hadapi. Maka oleh karena itu kita harus terus mencari Tuhan, terus berdoa. Ya Bapak Ibu ya, di masa tua kesempatan untuk berdoa itu jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak. Karena pada umumnya kita tidak memikirkan banyak hal seperti tempat kerja kita, apa yang harus kita lakukan besok, ya urus ini, urus itu, ya. Nah, kita lebih tenang di dalam rumah, kita bisa berdoa. Bisa fokuskan dirimu ke urusan supaya orang tuanya lihat begitu. Ini kan firmannya nggak paham kan? Ya. Ya, jadi di sini kita diajarkan kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya. Berdoa. Berdoa itu Bapak Ibu tidak harus seperti Bapak Pendeta, lose-lose, atau para diaken.
yang mungkin Bapak Ibu melihat atau mendengar secara sekilas kelihatannya sulit sekali berdoa ya. Banyak hal yang harus dikatakan ya. Lalu ya kata-katanya sepertinya sudah diatur ya. Bapak Ibu, doa itu ya itu adalah luapan hati kita. Tuhan tidak melihat doa kita itu panjang atau pendek, seindah mana kata-katanya, tidak. Tapi hati kita yang tulus. Mau pendek saja kita berdoa, asalkan hati kita tulus, sungguh-sungguh. Tuhan dengarkan. Justru itulah Tuhan yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu bisa berdoa sama Tuhan, ya. Panggil nama Tuhan Yesus ketika ada sakit. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini saya sedang sakit ini. Tuhan sembuhkan. Dan berikan juga petunjuk untuk bisa mendapatkan obat yang tepat. Waktu kita minum obat, kita bilang, Tuhan, saya mau minum obat. Berkati supaya obat ini bisa memberikan kesembuhan bagi saya. Ya, kadang-kadang ya kita lagi jenuh karena tak ada orang, kesepian. Mungkin kita pikir, oh tidak ada orang yang kita bisa ajak bicara ya, curhat. Kan kita kan untuk menghilangkan jenuh pikiran kita ini, stres ataupun kesepian, kita kan maunya ada orang yang kita bisa ajak ngobrol. Tapi masalahnya kan tak ada orang, ya. Kita selalu ingat Tuhan ada dan Tuhan hidup, ya. Dia selalu ada dan dia bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi waktu kita ingin mau ya ngobrol, kita mau ada pribadi yang mendengarkan curhatan kita, kita juga bisa sampaikan, kita bisa lakukan itu kepada Tuhan. Ya, kita bisa curhat kepada Tuhan, bicara-bicara ya di dalam doa. Tuhan, ya saat ini ya kami lagi berusaha, contohnya mencari obat ini, tapi belum tahu. Ya seperti curhat, cerita sama Tuhan, sehingga hati kita bisa jadi lega. Ya. Nah jadi kita harus mau berdoa. Berdoa, panggil nama Tuhan Yesus dan sampaikan, minta tolong, minta bantu kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita alami setiap hari, mari kita selalu menghadapinya dengan sabar. Ya, kita harus menahan diri, ya. Kita harus selalu ingat ada pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan ada Tuhan yang selalu mau menguatkan kita, mau menghibur kita. Ya, sehingga kita tidak akan gampang mengeluh, kita tidak akan gampang bersungut-sungut ataupun putus asa. Kita harus selalu ingat firman Tuhan. Kita punya pengharapan dan kita punya Tuhan yang siap sedia menguatkan kita. Maka kita harus sabar di dalam menghadapi setiap kesulitan yang kita hadapi. Saya rasa itu saja firman Tuhan yang mau disampaikan dan kiranya bisa menjadi berkat bagi kita ya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman. Tolonglah para usiawan agar mereka bisa sabar di dalam menghadapi penderitaan. Meskipun secara manusia begitu sulit, tetapi kami sebagai orang-orang percaya, kami memiliki pengharapan yang kekal. Dan juga Tuhan selalu siap sedia memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tolonglah semua para usiawan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.